Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar, di MD Story, Make Sure Stories. Oke guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan semoga terhindar dari pandemi ini, dari COVID-19. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita dalam setiap aktivitas kita. Sorry banget, MD Story baru bisa upload video lagi karena qadarullah banyak beberapa hal yang menguras pikiran dan tenaga dan hati juga. Masya Allah. Semoga Allah memberikan jalan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini gue mau menjelaskan atau gue mau menerangkan tentang salah satu bulan dalam agama Islam, dalam agama kita, yaitu bulan Muharram. Simak penjelasannya. Bulan Muharram, Suroh, bulan keramat. Apakah benar? Jangan di skip. Oh iya, buat teman-teman yang baru gabung, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di sini, karena itu akan sangat membantu banget dan gue ngucapin terima kasih banget untuk buat teman-teman yang udah subscribe, like, comment, and share video ini. Thank you banget. Muharram, Suroh, bulan keramat. Suroh dalam kacamata masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Jawa, merupakan bulan keramat. Sehingga mereka tidak punya keberanian untuk menyelenggarakan suatu acara, terutama hajatan dan pernikahan. Jadi guys, dalam tradisi adat Jawa, nggak semuanya ya, dalam tradisi adat Jawa, tapi stereotip ini sudah melekat banget. Jadi ketika bulan Muharram ini, juga ya, sebagian masyarakat Jawa itu menganggap bulan keramat. Jadi masyarakat Jawa itu tidak, atau sebagian masyarakat Jawa itu tidak berani melakukan acara atau hajatan, pernikahan, dan lain-lain ketika di bulan Suroh ini. Dan bila tidak diimbuhkan atau bila tidak difikirkan tentang himbauan ini, akan menimbulkan petaka dan kesengsaraan bagi mempelai berdua dalam menarungi bahtera kehidupan. Dan hal ini diakui oleh seorang tokoh keraton Solo. Bahkan katanya pernah ada yang menyelenggarakan pernikahan di bulan Suroh dalam satu Muharram dan ternyata tertimpa musibah. Dan lihatlah nanti bulan ini di masyarakat Jawa sebagian ya, ini akan sepi dalam berbagai acara. Selain kita juga pandemi, tidak boleh melakukan acara juga. Dan sejarah bulan ini mereka anggap bulan yang keramat. Nauzubillah min dzalik. Dan selain itu, untuk memperoleh keselamatan dari berbagai kegiatan, sebagian masyarakat mengadakan tirakatan pada malam satu Suroh. Entah itu tiap desa atau tempat lain, seperti puncak gunung atau tempat lain seperti di pinggir pantai, di hutan belantara, nanti akan melakukan tirikatan. Jadi akan mengadakan sadranan atau pembuatan nasi tumpeng yang berisi aneka lauk dan kembang, lalu dilarung di laut dan disertai dengan kepala kerbau. Kepala kerbau. Dewa ini sering kita jumpai atau banyak kita jumpai di daerah pesisir, di pesisir selatan seperti Tulungagung, Cilacap dan lainnya. Apalagi di apa istilahnya, hajatan kampung nelayan atau gitulah, atau di bulan Suroh itu pasti ramai sekali guys. Dan acara lain yang menyertai Muharram ini atau Suroh ini dan sudah menjadi tradisi adalah kirap kerbau bule yang terkenal dengan nama Kiai Slamet di Keraton Kesusunan Solo. Jadi lu pernah dengar gak? Ini videonya lu bisa lihat. Peristiwa ini sangat dinanti oleh warga Solo dan sekitarnya. Bahkan yang jauh pun bersusah payah untuk datang ke sini guys. Lu bayangin, dia jauh-jauh datang ke Solo, bahkan dari ada beberapa daerah yang jauh, itu cuma untuk menyaksikan kerbau bule Kiai Slamet ini. Dan apa tujuannya? Dan tidak lain adalah ngalap berkah guys, dari sang kerbau. Dia minta berkah dari kerbau guys, agar rezekinya lancar, dagangan laris dan sebagainya.
Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu ya guys. Itu jangan dicontoh, itu syirik besar, itu syirik akbar itu guys. Dan pada lo tahu simbol kerbau itu adalah simbol kejahatan guys. Sehingga muncul peribahasa Jawa, bodoela elo koyo kebo. Acara lainnya adalah ya biasalah, kayak kalau malam satu suro itu orang sok-sokan punya apa namanya pusaka, jadi dia dicuci. Kalau gue punya temen itu kalau malam satu suro itu nyuci itu tolol ya, dicuciin. Dan seperti itu juga di Keraton Solo. Ini terjadi ketika dia membersihkan atau memandikan pusaka dari punya leluhur mereka atau keraton mereka itu, dan dia akan diarak keliling keraton. Itulah sekelumit gambaran kepercayaan masyarakat khususnya Jawa terhadap bulan Muharram. Dan mungkin banyak lagi tradisi yang belum gue sampaikan di sini, dan kelihatannya takhayulnya yang diwarisi dari zaman sebelumnya, mulai animisme, dinamisme, Hinduisme dan Buddhisme. Ketika Islam datang, keyakinan-keyakinan tersebut malah menyertai perkembangannya ya guys. Bahkan terjadi perkembangan sinkretisasi atau pencampuran, dan ini bisa dicermati pada sejarah kerajaan-kerajaan yang Islam di awal pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya hingga dewasa ini ternyata masih ada pengaruh tersebut. Jadi kalau dari daerah-daerah tersebut itu masih banyak pengaruh, dan bukan dari daerah tersebut aja ya, banyak lagi dari daerah-daerah kita di Indonesia itu masih menggunakan atau melakukan hal-hal seperti itu guys. Namun kepentingan bagi Muharram atau satu suro ini tidak dimonopoli oleh suku atau bangsa tertentu. Syiah umpamanya, mayoritas Syiah di Iran, meskipun di Indonesia sudah mengeruyak di berbagai sudut kota dan desa memiliki keyakinan tersendiri tentang Muharram atau satu suro, terutama pada tanggal 10 Muharram. Mereka mengadakan acara akbar untuk memaksakan dan menuntut bela atas meninggalnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Seperti dikatakan oleh Musa al-Musawi, tokoh ulama mereka, belum pernah terjadi sepanjang sejarah adanya revolusi suci dikotori kaum Syiah dengan dalil mencintai Husain. Perbuatan buruk itu setiap tahun masih terus dilakukan guys oleh kaum Syiah tadi. Terutama di Iran. Di Iran itu emang tempat gudangnya Syiah ya guys. Jadi memang benar-benar tempat itu ya udah Syiah itu lahir dari sana, dan Karbala itu di sana. Perbuatan buruk itu setiap tahun masih terus dilakukan kaum Syiah terutama di Iran, Pakistan, India, dan Natibia di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa orang-orang Syiah itu setiap bulan Muharram, pembatalannya Imam Husain di Karbala pada tahun 61 Hijriah, peringatan tersebut dilakukan dengan cara gulu ya guys, dengan cara berlebihan dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 9 Muharram. Bahkan diadakan pawai besar seperti ini gambarnya dan videonya gue kasih ke lo buat lo lihat. Dan selama pawai, mereka memukul-mukul badan atau memukul dada, punggung, kepala, kaki dengan rantai besi dan sampai luka-luka memar, dan bahkan banyak yang darah guys. Kalau lu tahu apa sih namanya, Asyura itu. Dan itulah guys, makanya dalam ada suatu ucapan oleh Ibnu Rajab dalam Latful Ma'arif mengatakan, adapun dijadikannya hari Asyura sebagai acara jamuan makan seperti yang dilakukan oleh Syiah Rafidah karena untuk menaikkan Al-Husain bin Ali, maka ini termasuk amalan yang sia-sia guys. Dan dia mengira itu berbuat baik ya, padahal nyambuk-nyambuk itu edan lo. Kalau lo lihat videonya tadi lo resapin, udah ngeri banget. Allah dan Rasulullah tidak memerintahkan untuk menjadikan hari di mana para nabi tersimpa musibah dan kematiannya sebagai jamuan makan, apalagi orang selain mereka. Bila pada bulan haram amalan salih dibalas dengan berlipat, demikian pula balasan bagi perbuatan maksiat juga berlipat. Allahu a'lam bishawab. Oke guys, itu aja tentang bulan Syuro di Indonesia, dan pokoknya lo harus hindari ini banget. Lu nggak usah nonton, nggak penting banget, dan itu nggak benar, dan itu bener-bener aduh tolol banget guys. Ngapain lu nonton juga ikutan bego nanti kayak kerbau bule tadi ya. Itu aja dari gue. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Thank you banget buat yang udah nonton. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke medsos kalian. Gue Irfan Siregar, I am the story, make sure story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.